Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, FT Aprilia. Di suatu universitas itu jarang sekali ada program studi ketiga ini. Nah, contohnya jika di suatu universitas atau di suatu kampus itu ada program D3, biasanya hanya berdiri sendiri, tapi ada juga universitas yang juga ada S1 farmasinya. Nah, kalau dalam suatu universitas itu ada S1 farmasi, kemungkinan ada program studi apotekernya, tapi jarang sekali. Aku lulusan dari Universitas Ahmad Dahlan, alhamdulillah akreditasinya A. Di sini selain aku memberikan informasi tentang beberapa universitas dengan program studi D3, S1, dan farmasi, aku juga memberikan sedikit pengalaman buat teman-teman semua yang memang sudah niat sekali untuk masuk ke farmasi. Seperti video-video aku sebelumnya, bahwa teman-teman harus, karena aku sudah memberikan bayangan apa bedanya D3 dan S1, maka teman-teman sudah harus memikirkan dari sekarang apa yang ingin teman-teman raih, apa yang ingin teman-teman capai. Oke? Jadi, mana yang lebih pas untuk teman-teman daftar D3 atau S1. Nah, di sini aku menyarankan boleh diterima atau tidak, tapi semua tergantung teman-teman semua. Kalau memang teman-teman memang berpikir untuk masuk ke D3 farmasi, ada baiknya untuk benar-benar masuk di universitas dengan program studi D3. Entah ada S1-nya atau entah tidak ada S1-nya, itu terserah, karena memang tujuan teman-teman adalah masuk D3 dan setelah tamat untuk bekerja. Nah, tapi buat teman-teman yang berpikir aku mau menjadi apoteker sesegera mungkin, maka teman-teman ada baiknya memilih kampus universitas dengan program studi S1 farmasi yang ada program studi apotekernya. Nah, kenapa? Karena sesuai pengalamanku sendiri, di Indonesia masih sangat sedikit sekali program studi apoteker, maka program universitas dengan program studi apoteker ini sangat memilah-milih mahasiswa-mahasiswinya untuk masuk ke universitas mereka. Pengalamanku, karena aku berasal dari STIFI, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Palembang, dan aku harus lanjut ke apoteker. Kesulitannya adalah aku harus tes lagi, karena untuk masuk apoteker memang harus tes, semuanya harus tes. Yang menyulitkan adalah persyaratan awalnya. Ada beberapa kampus yang menolak mahasiswa lain untuk masuk di kampus mereka. Ada juga kampus yang memberikan persyaratan harus berasal dari universitas sebelumnya harus terakreditasi minimal B, atau malah ada yang harus terakreditasi yang A. Jadi itu membuat kami kesulitan untuk memilih universitas yang memang sesuai dengan keinginan kami. Contohnya, aku kemarin memang sudah niat sekali untuk masuk ke Universitas Ahmad Dahlan jauh sebelum aku lulus apoteker. Nah, di sana ada kakak tingkatku yang lulus di Universitas Ahmad Dahlan. Tapi kakak tingkatku bilang jika ingin masuk ke Universitas Ahmad Dahlan, kita harus ikuti prosedur di mana Universitas Ahmad Dahlan hanya menerima mahasiswa luar di semester ganjil. Nah, kebetulan pada saat itu aku lulus di semester genap, lulus S1 farmasi di semester genap, dan coba datang ke Universitas Ahmad Dahlan. Niatnya bukan untuk masuk di semester genap itu, karena memang sudah diomongin, sudah dibicarakan oleh kakak tingkat bahwa memang tidak bisa di semester genap. Niatku hanya untuk
ikut tes. Jadi untuk pertama sekalinya ikut tes, jadi aku sudah punya bayangan tes itu nanti seperti apa, walaupun aku tahu aku tidak akan diterima di semester genap itu. Salahnya aku nekat dan aku bener datang, dan aku waktu datang pas mau administrasinya bilang memang tidak bisa. Bahkan hanya sekedar untuk ikut tes pun tidak bisa. Tidak tahu kalau selanjutnya kebijakannya sudah berbeda. Akhirnya pulang ya kecewa sih tidak, karena kan memang sudah dapat omongan, ya dasar aku sih yang ngeyel. Nah, tapi akhirnya aku berkesempatan untuk di semester ganjil berikutnya, aku datang lagi ke Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah pada saat itu aku diterima. Pada saat semester ganjil itu memang diperuntukkan untuk beberapa mahasiswa dari luar. Itu hanya sedikit pengalaman. Boleh dijadikan beberapa pertimbangan, tapi balik lagi semua ada di teman-teman. Apakah kalau misalnya teman-teman berniat untuk menjadi apoteker harus ke universitas S1 farmasi yang harus ada universitas apotekernya? Ya enggak. Kan balik lagi ke kemampuan teman-teman. Seandainya teman-teman tinggal seperti saya tinggal di Palembang, terus kalau saya harus cari kampus universitas yang ada program studinya, saya harus ke Medan atau ke Padang atau ke Jawa, kan akan lebih menyulitkan orang tua. Jadi memang saya lihat dari finansial, kalau saya terlalu jauh nanti bagaimana pulang pergi transportnya. Terus waktu itu juga orang tua bilang nanti kami terlalu jauh ngunjungin, kalau kami mau mengunjungi ongkosnya berapa, ya itu tergantung dari kesepakatan teman-teman dan orang tua. Jadi kalau misalnya memang harus S1 farmasi yang dekat dengan rumah teman-teman semua, ya enggak apa-apa. Tapi balik lagi, kalau sudah bertekad untuk menjadi apoteker, selama teman-teman belajar di S1 farmasi itu, teman-teman harus bertekad bahwa aku akan ikut tes di Universitas A atau Universitas B. Jadi aku harus belajar karena tidak ada yang lulus tanpa tes. Ini aku tegaskan sekali lagi, tidak ada yang lulus tanpa tes. Semua tes dan tergantung pada teman-teman semua. Jadi teman-teman harus belajar ekstra untuk bisa masuk ke bisa bersaing dengan banyak manusia-manusia yang juga ingin masuk ke program studi apoteker. Aku juga share sedikit pengalaman. Nah, karena aku berasal dari universitas yang jauh, aku di Pulau Sumatera dan tempatku di Universitas Ahmad Dahlan itu di Pulau Jawa. Jadi ada sedikit perbedaan. Secara garis besar, apa yang diajarkan itu sama, tapi yang mana paling diajarkan itu berbeda. Semisal saya dulu di kampus Stivi itu lebih banyak diajarkan tentang teknologi, tentang bahan alam. Nah, kemudian ketika saya coba masuk ke daerah Pulau Jawa, itu memang kuat sekali klinisnya. Nah, jadi ada perbedaan yang di sini. Ketika kita S1 farmasi belajar ekstra untuk bahan alam dan juga teknologi, ternyata pas masuk ke Pulau Jawa ternyata memang benar-benar klinisnya. Nah, pada saat itu beruntungnya aku adalah punya temen di daerah Pulau Jawa yang memang sudah belajar klinis secara matang. Jadi kita dimentori, kita belajar bareng-bareng, dan alhasil ya alhamdulillah, maksudnya pada saat tes terjadi soal yang keluar itu kurang lebih apa yang kita pelajari selama sebulan itu masuk, dan alhamdulillah masuk di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, pesanku buat sama teman-teman, intinya tetap semangat, tetap konsisten, apapun jadi pilihan kalian, tetap jadi pilihan kalian. Satu lagi,
kalian berpikir bisa untuk nanti ambil D3 dulu lah, langsung nyambung S1. Untuk beberapa universitas sulit sekali ditemukan untuk universitas yang ekstensi dari D3 ke S1. Mungkin ada, tapi sulit. Pada saat itu waktu aku baru lulus jadi apoteker, keluar yang namanya aturan tidak ada lagi D3 lanjut ke S1. Nah, untuk jelasnya aku lupa, tapi pernah, entah sudah berlaku atau tidak juga belum tahu. Tapi yang jelas balik lagi ke niat teman-teman masing-masing dan tetap konsisten. Apapun jadi pilihan kalian, itu tetap jadi pilihan kalian, dan insya Allah kalian akan tetap sukses dimanapun kalian berada. Dari aku itu aja, semoga bermanfaat. Dan buat semua teman-teman yang masih ragu, yang masih bingung, boleh komentar apapun yang pengen teman-teman pertanyakan, dan aku buat video apa selanjutnya berkaitan dengan farmasi. Boleh, silahkan di komen di kolom komentar. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton. Sekali lagi yang belum subscribe, tolong di subscribe, karena subscribe kalian itu sangat membantu sekali buat aku semangat lagi membuat video selanjutnya. Dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.